Gereja setan. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar gereja setan? Wah, ternyata setan juga punya gereja. Setan membentuk gereja. Yang ikut kebaktian adalah setan semua. Benarkah demikian? Sejak kapan gereja setan itu ada? Simak terus asal-usul gereja setan dalam video ini. Kegiatan memuja setan sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu kala. Ada yang menduga bahwa pemujaan terhadap setan sudah dilakukan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Wah, 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 siapa sebenarnya setan ini? Dalam bahasa Ibrani, istilah ini diterjemahkan menjadi setan, Satan, iblis, roh-roh jahat, si jahat, pendurhaka, penipu, dan malaikat tertentu. Ada juga istilah lain seperti Belial dalam 2 Korintus 6 ayat 15. Ada juga Lewiatan dalam Yesaya 27 ayat 1. Ada juga Abaddon dan Apollyon dalam Wahyu 9 ayat 11. Dan bermacam-macam ular, mulai dari si ular tua, ular yang meluncur, ular yang melingkar, dan naga. Sedangkan dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menyebut setan. Kata yang pertama adalah daimonion atau daimon. Daimonion atau daimon itu setan atau kuasa gaib yang menyeramkan, seperti hantu, tuyul, babi ngepet, kuntilanak, dan pocong. Kata yang kedua yang dipakai untuk setan adalah diabolos, kuasa jahat yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Jenis setan seperti ini adalah setan selingkuh, setan korupsi, setan kemiskinan, setan kebodohan, setan keterbelakangan, setan ketidakadilan, dan sebagainya. Semua istilah ini menunjukkan setan. Lalu bagaimana dengan malaikat setan? Dalam Yesaya dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Alkitab berbahasa Latin atau yang sering disebut dengan Vulgata dan Alkitab berbahasa Inggris versi King James menyebut bahwa bintang timur itu adalah Lucifer. Lucifer dikenal sebagai malaikat Tuhan yang memberontak, jadi ia diusir dan dijatuhkan dari surga. Dari Luciferlah yang kemudian dikenal sebagai setan atau iblis. Nah, dalam gereja setan, Lucifer disebut sebagai Tuhan yang disembah dan dipuja-puja. Lalu bagaimana dengan di zaman modern ini? Di zaman modern, gereja setan dimulai dengan satanisme Aleister Crowley. Ia menulis banyak buku dan mengajarkan ilmu sihir serta menentang ajaran-ajaran Kristen. Crowley sempat melakukan kegiatan pada tahun 1912 di Ordo Templi Orientis atau yang disingkat OTO di Jerman, yang lebih banyak memberi tekanan pada sihir seks atau menyihir pengikutnya untuk memperoleh kepuasan seksual sebagai tujuan hidup yang tertinggi. Setelah Aleister Crowley, muncullah Anton Sandor Lavey. Lavey berasal dari keluarga berlatar belakang Transilvania, Eropa Tengah, yang akrab dengan cerita rakyat mengenai vampir dan sihir. Ketika masih pemuda, Lavey adalah pemain musik di sebuah pasar malam. Setiap malam minggu atau pada Sabtu malam, ia sering melihat sejumlah laki-laki menyaksikan pertunjukan striptease atau penari tiang. Lalu pada hari Minggu pagi, sejumlah laki-laki itu mengikuti kebaktian di gereja. Dan saat beribadah, mereka suka duduk di bangku-bangku tobat, mohon pengampunan, lalu pada malam Minggu berikutnya kembali menonton striptease atau penari tiang.
LaVey sering melihat perilaku sejumlah laki-laki itu. Kemudian LaVey menyimpulkan, saya tahu bahwa gereja Kristen hanya mengajarkan kemunafikan dan bahwa nafsu duniawi manusia akan menang. Ketika LaVey mulai bekerja sebagai juru potret bagi kepolisian San Francisco, ia melihat akibat yang mengerikan dari sifat manusia yang jahat. Dari situlah kepercayaan LaVey akan kekuatan dan kemenangan nafsu kedagingan manusia menjadi semakin kuat dan mendorongnya untuk mendirikan sebuah gereja untuk memuja setan. Tepatnya pada tanggal 30 April 1966. Selain gereja setan yang didirikan LaVey, masih banyak kelompok pemujaan setan yang lain. Jumlahnya ratusan dengan variasi ajaran dan praktiknya masing-masing.